Intinya buat sekolah ke Mesir itu sebenarnya banyak jalurnya. Apakah saya udah harus mempersiapkan rincian biaya atau hanya biaya tertentu aja? Kalau bagi teman-teman yang nggak dapat beasiswa, berarti dari orang tuanya, ataupun mau nggak mau ya kita survive, kita harus bisa kreatif. Siswa di sana yang mendapatkan beasiswa itu harus bisa merencanakan keuangannya, mengcover dari satu bulan ke bulan yang lain. Benar sekali. Teman-teman, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang spesial buat saya. Beliau adalah seorang ustadz, pemerhati hukum Islam, dan juga entrepreneur muda. Beliau biasa dikenal dengan Ustadz Boy Abdurrahman. Beliau berpengalaman 16 tahun sekolah dan tinggal di Kairo. Saya pengen mengulik lebih jauh tentang beliau. Bagaimana sih bisa sekolah di Kairo? Assalamualaikum, Ustadz Boy. Waalaikumsalam, Coach Nanda. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya tuh kepengen ngebahas masalah bagaimana sih kita bisa sekolah di luar negeri, khususnya di Kairo. Karena kan kebanyakan dari kita itu taunya kalau untuk sekolah di Kairo harus sekolah di pesantren dulu misalnya. Nah, boleh dong sedikit cerita latar belakangnya? Alhamdulillah, saya lahir dari keluarga Sumatera Barat. Lahir dan dibesarkan biasa di sekolah di Jakarta, dan kemudian pada waktu SMP keinginan pribadi ingin sekolah di pesantren. Oh, Gitu. Kemudian ternyata ada rezeki, ada informasi, akhirnya waktu mau SMA, kebetulan kakak telah lebih dulu pergi ke sana, akhirnya saya melanjutkan sekolah SMA di Mesir di Al Azhar. Dan kemudian barulah ya menjalani pendidikan di Mesir dari prasekolah, kemudian sekolah sampai kuliah, dan sampai ya beberapa nyari pengalaman hidup untuk mencari rezeki di negara Mesir tersebut. berarti secara umum tuh negara Mesir welcome ya sama pendatang ya? Sangat welcome sekali, karena Mesir juga salah satu pemasukan negara yang terbesarnya ialah dari kedatangan turisnya. Sudah pasti dia bakal welcome dengan orang-orang yang ingin datang ke negara Mesir itu sendiri. Berarti apakah di situ sekolah melulu tentang agama atau ada umumnya juga? Di sana sekolah itu dikhususkan memang untuk agama, karena memang basicnya beberapa pemahaman agama Islam banyak datang dari ulama-ulama yang ada di Mesir, tetapi nggak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain. Untuk Sebenarnya sains gitu ada? sains, kedokteran, arsitektur, ekonomi dan lain sebagainya semua ada jurusan. Gitu di Universitas Al Azhar itu Iya, sendiri. oh Iya, gitu. iya. Memang dari awal apa tiba-tiba ada karena permintaan pasar? Memang dari awal dan mengikuti permintaan pasar. Kayak misalnya ekonomi syariah itu baru ada semenjak mungkin 10 tahunan yang lalu. Oh, Gitu. Jadi sebelumnya mungkin hanya kuliah ekonomi dan politik lah digabung. Tapi semenjak giat ekonomi syariah sudah mulai banyak, akhirnya dibuka juga lah fakultas khusus ekonomi syariah di Universitas Al Azhar. hmm. Nah, Ustadz Boy sendiri setelah tamat SMA lanjut sekolah di Al Azharnya. Alhamdulillah ternyata ikhtiarnya, pengennya, akhirnya kita lanjut di Universitas Al Azhar untuk lanjutin kuliah jenjang S1. Oh gitu. Ngambil jurusannya namanya Syariah wal Qanun. Kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti kuliah hukum, tapi kalau versi Al Azharnya itu lebih kompleks lagi. Dalam artian kita belajar perdatanya, pidananya, ekonominya, internasionalnya dan lain sebagainya. Oh berarti sekolah yang Ustadz Boy ambil ini kalau kita terjemahkan dalam kondisi di Indonesia ada sekolah hukum. Sekolah hukum, benar. Oh seperti itu. Iya. Nah itu peminatnya dari negara kita banyak nggak sih? Sekolah hukum itu Syariah wal Qanun itu paling sedikit yang ngambil jurusan hukumnya. Tapi kalau ngambil hukum Islam ataupun syariah Islamiyah itu termasuk kuliah yang paling favorit lah, paling banyak. Jadi kita itu kalau bisa dibilang alumninya seberapa banyak untuk yang jurusan hukumnya,
itu sedikit sekali. Mungkin dari hitungan 20 tahun terakhir nggak sampai 50 orang. Oh ya? Iya, sangat sedikit sekali. Sekian lama di Kairo itu berarti punya komunitasnya sendiri juga ya, terkait dengan alumni sekolah di sana gitu ya? Iya, sudah pasti ada apa bahasanya kalau di Indonesia senat, ada senat Hmm. mahasiswanya juga yang jurusan Syariah Islamiyah, ada juga senat mahasiswa jurusan Bahasa Arab, Suludin dan lain sebagainya. Mm-mm. Sampai kita di sana juga mempunyai kekeluargaan-kekeluargaan yang hubungan eratnya dengan Pemda setempat masing-masing. Iya. Maksudnya Pemda di Indonesia Di gitu? Indonesia, jadi ada ikatan keluarga pelajar Jakarta yang ada di Mesir, itu sering berhubungan, minta laporan ataupun mengajukan proposal dan lain sebagainya itu ke Pemda Jakarta. Begitu juga teman yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Oh, berarti alumni itu menjadi kayak semacam brotherhood gitu ya, Iya, kurang akhirnya lebih ya. ya. Ustadz, kalau menurut saya nih bisa kuliah di Kairo tuh keren kayaknya ya, karena apa ya, semacam eh, antara modern dan Islamnya tuh tetap terjaga ya di situ. Nah, kira-kira untuk sekolah di situ tuh sulit nggak sih, caranya gimana gitu, atau enggak mesti ngumpulin uang berapa banyak sampai bisa sekolah di situ gitu? Oke. Intinya buat sekolah ke Mesir itu sebenarnya banyak jalurnya. Ada bisa informasi dan beasiswa melalui Departemen Agama, itu yang utamanya. Kalau tidak ada, bisa nyari informasi dan beasiswanya di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta, ataupun ada beberapa pesantren-pesantren yang telah membuat MOU kesepakatan untuk penyetaraan ijazah mereka. Oh, Nah, jadi kita bisa masuk lewat pesantren tersebut misalnya, ataupun anak kita ada salah satu pesantren dan pesantrennya punya kerjasama. afiliasi dengan pesantren yang telah mempunyai MOU dengan Al Azhar, itu bisa lewat itu juga. Gitu. Jadi banyak jalurnya. Yang pasti kalau terkait pengambilan beasiswa yang dari Indonesia, nanti kita akan bicara, bisa juga kita dapat beasiswa ketika kita telah sampai di Mesir. Nah, Oh, jadi beasiswa itu bisa dapat pas dari Indonesia dengan cara melalui ikut tes dan lain sebagainya. Nah, ataupun nanti kita bisa itu kita juga perlu cari sponsor nggak sih? nanti yang sponsorin dari pemberi beasiswa itu sendiri. Oh. Maksudnya kalaupun ada surat dukungan sponsor seperti itu tidak ada. Kan Jadi, kalau di sini ya Ustadz, iya, biasanya kalau kita mau masuk sekolah nih, ibu bapak kita nganterin. iya. Waktu apply gitu kan, orang tua nganterin gitu. Heeh, Nah, kalau ini kita kondisinya mau sekolah di sana, pertama ya jauh, heeh, kedua tiketnya mahal kan. iya. Nah, itu apakah eh, awalnya itu memang juga orang tua harus ke sana? Apa misalnya taruhlah saya misalnya mau ikut jalur pesantren, Mm. apakah nanti anak saya serahkan ke pesantren, lalu pesantren yang ngurus keberangkatannya, atau gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya dari 3 pintu untuk masuk pendaftaran tersebut, biasanya dari 3 lembaga tersebut lah nanti yang akan mengurus semua pendaftarannya. Berarti nggak dengan Jadi orang tuanya ke nggak sana? harus ke sana, cukup semua pendaftarannya di Indonesia. Nanti pun muara pengurusannya semua dilakukan oleh dari alumni-alumni Al Azhar itu sendiri yang telah kembali ke Indonesia. Gitu. Jadi nggak perlu kita daftar ke sana ribet-ribet, nggak. Jadi semua prosesnya dari Indonesia, khususnya dari Jakarta semua kurang lebih. Karena nanti semuanya harus datang ke Jakarta dan daftarnya di Jakarta ini. Kan kalau menurut saya nih ya Hmm. Ustadz, kalau sampai ada anak baru tamat SMA ya, sekitar 17-18 tahun ya, terus tiba-tiba mau kuliah di Kairo gitu, yang jauh sekali dari Indonesia, itu mungkin harus punya jiwa petualang yang tinggi ya, Benar. karena takut kan ya sebenarnya ya, Iya. kita masih usia belasan tahun, Iya. baru punya paspor pula ke Iya. negara orang yang budayanya berbeda dengan kita gitu. Benar sekali, benar. Apakah di sana pas sampai di sana langsung ada keluarga yang nampung atau bagaimana gitu ya? Iya. Gimana di sana? Langsung Biasanya ketika kita nanti berangkat, memang rasanya mungkin kita bakal punya pengalaman unik yang baru sekali, karena kita akan pergi mungkin sama orang yang kita nggak kenal juga. barengan biasanya Barengan, ya? rombongan nanti akan rombongan itu.
Oh, berarti ada sama. angkatan, misalnya angkatan gelombang pertama Iya, gitu ya, benar, misalnya benar. Juli, Benar, gelombang kedua pemberangkatan itu Agustus kan gitu. mahasiswa kurang lebih udah 4 tahun 3 tahun terakhir ini sekitar 1000-an, hitunglah 1000 gitu. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dan itu nanti berangkatnya mereka misalnya di bulan November ataupun Oktober, ya berangkatnya sesuai dengan jadwal pesawat masing-masing. Jadi kita kadang ketemu sama teman yang dari Sulawesi, kadang ketemu teman Ah, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera dan lain sebagainya. Nanti ketika sampai di Mesir, itu kita biasanya langsung dikumpulin dan nanti akan langsung dijemput sama bahasanya yang calon keluarga kita di Mesir, itu adalah senior-senior kita yang udah aktif di kekeluargaan-kekeluargaan tadi. Yang dari Pemda, yang orang Jakarta dijemput nanti sama orang senior kita Jakarta dari juga. Jakarta, abang-abang kita dari Jakarta. Yang dari Sumatera Barat akan dijemput sama kekeluargaan Minangkabau. Yang dari Oh, Aceh akan dijemput dengan teman-teman kita yang udah duluan ada berasal dari Aceh. Jadi langsung nanti diarahkan ke keluargaan masing-masing, baru nanti diplotting apa namanya, kosnya ataupun sewa rumahnya seperti apa. nah dari sebelum berangkat nih, kan Mm-mm. misalnya kayak saya udah tahu nih keberangkatan Mm-mm. gelombang kedua, anggaplah saya di Februari, Mm-mm. di Agustus misalnya. Mm-mm. Keberangkatan kedua di bulan Agustus. Nah, itu apakah saya udah harus mempersiapkan rincian biaya selama tinggal di sana Mm-mm. atau hanya biaya tertentu aja? Pokoknya gini, pokoknya saya hanya persiapin biaya tiket pesawat sampai sana, nanti setelah sampai sana udah keluarga yang sana nanti yang urus atau Eh, gimana? namanya mau keluar negara orang itu udah pastilah harus ada biaya, sedikit tenaga, effort yang harus kita persiapkan. Kalau urusan pesawat, urusan segala macam biayanya, tiket pesawat, urusan berkas itu sudah pasti sudah ada, dan nanti ketika sampai di sana kita akan berhadapan lagi untuk persiapan tempat tinggal kita. Biasanya kalau teman-teman yang nggak beasiswa langsung, berarti kita harus mempersiapkan rumah Oh, gitu. Iya, mempersiapkan ya istilahnya apartemen lah, sewa sewa apartemen. apartemen di sana. Di sana karena sistem perumahannya tuh semua kayak apartemen, gak ada rumah sendiri-sendiri kayak di Indonesia. Nggak ada homeland gitu ya? Nggak ada homeland. Itu bahasanya kalau udah homeland itu udah orang kaya lah bagi mereka gitu. Nah, itu persiapannya nanti semuanya. Ya kalau kita beruntung dapat rumah yang bekas senior kita berarti ada isinya. Kalau Hmm. rumahnya pertama kali baru kita sewa, ya mau nggak mau beli perlengkapan dapur, beli perlengkapan buat tidur, karena di Mesir ada 4 musim, persiapan selimut buat musim dinginnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita berangkat dari tanah air sampai ke Mesir ya, selain mempersiapkan biaya-biaya terkait pesawat, perizinan gitu ya. Nanti pas kita sampai di Mesirnya itu, kita harus sekolah bahasa dulu ya katanya ya. Iya, Itu wajib sama semuanya. iya. Jadi semenjak 2000, saya lupa 2016 apa sudah mulai diterapkan itu bagi semua pelajar yang ingin sekolah ke Al-Azhar itu wajib mengambil sekolah pendalaman bahasa Arab Hmm. gitu. Tempatnya ada dua, bisa di Indonesia bertempat di daerah Bekasi ataupun langsung di Mesir. Di Mesirnya Iya berarti sih. kita mentahan nih sampai ke Mesir sekolah bahasa gitu ya. Iya, jadi bisa, dan ntar beda nggak hasilnya? Yang sekolah di Indonesia sama di Mesir enggak. Tim pengajarnya sama, diktatnya sama. Jadi yang di Indonesia pun tenaga profesional dari Mesirnya, guru profesionalnya pun didatangkan Oh, yang di Bekasi itu. jadi kayak semacam native ya. Jadi native gitu. Jadi memang di sana juga langsung yang ngajar native biar ketika nanti di kuliah dia nggak ada kendala lagi untuk dalam berkomunikasi khususnya gitu. Hmm. Nah, itu nanti udah sekolah bahasa 1 tahun, untuk apartemen atau untuk biaya hidup itu didapat dari mana? Ya, yang pertama bagi yang nggak dapat beasiswa otomatis dari orang tua dong. Orang tua bisa mengirimkan biaya bulanannya gitu. Dan ataupun bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa, tergantung, kadang ada yang beasiswanya mencukupi untuk sebulan ataupun nggak mencukupi. Beasiswa itu apakah senilai UMR di sana? Beasiswa itu kalau dikatakan senilai UMR enggak juga, tapi kalau untuk kita kehidupan mahasiswa cukup lah gitu. Cukup 1 bulan Satu tuh cukup? bulan per bulan itu cukup, sangat cukup sekali gitu. Jadi nanti beruntungnya ketika orang tua yang mungkin duitnya cukup pas-pasan,
tapi anaknya dapat beasiswa, ya berarti tinggal tambahin kekurangannya aja mungkin kalau ada kekurangan satu dan lain hal. Nanti kalau bagi teman-teman yang gak dapat beasiswa, ya berarti dari orang tuanya yang ngebantuin, ataupun mau nggak mau ya kita survive dalam artian ya kita harus bisa kreatif, harus bisa mendapatkan income, bagaimana caranya, apapun dilakukan sehingga kita bisa terus kuliah dan bisa dapat pemasukan dengan yang kita lakukan itu. Nah, selama di sana nih Ustadz, Mm-mm. mungkin nggak sih kita ngedapetin beasiswanya itu dari banyak tempat? Misalnya saya dari lembaga A dapat, Mm-mm. lembaga B dapat, lembaga C dapat. Itu mungkin nggak? Sejauh ini yang saya tahu kayaknya nggak bisa, karena salah satu persyaratan dari setiap lembaga beasiswa ialah bahasanya itu harus mendapatkan surat bahwa anak tersebut tidak mendapatkan beasiswa dari tempat lain. Jadi kita nanti datengin ke setiap kantor beasiswa yang ada di Mesir, itu kurang lebih ada, seingat saya 10 sampai 13 kantor. Nanti kita minta tanda tangan kalau kita nggak dapat. Nanti Berarti kalau kita anggaplah di satu tempat kita diterima, berarti pendampingan suratnya bisa 12 surat ya Ustadz? dia satu surat, cuman tanda tangannya butuh 12 tanda tangan. Oh, satu surat tapi 12 dari perwakilan yang Dari berbeda. perwakilan yang berbeda, benar. Jadi Berarti di sana nggak bisa nyari untung juga ya? nggak dengan bisa beasiswa nyari ya? untung untuk beasiswa. Tujuannya satu, biar pemerataan sebenarnya. Jadi biar teman-teman yang nggak dapat beasiswa, kesempatan untuk nyari beasiswa itu banyak dan mudah kalau kita ingin menempuh jalan tersebut. Beasiswa itu didapat dengan tes dulu atau ya memang pakai kuota, misalnya lembaga ini terima 50 siswa, kalau sampai 51 berarti satu nggak dapat, atau ada ujiannya, misalnya tertinggi dapat gitu. Nah, itu gimana? Itu kalau beasiswa kita dari Indonesia, Coach Nanda, itu otomatis ada ujiannya. Oh, ada ujiannya. Jadi yang nilai terbaik itu yang pastilah diutamakan. Tapi kalau kita ngambil beasiswanya nanti setelah sampai di negara Mesir, itu biasanya kita bisa mengajukan beasiswa ke lembaga beasiswa itu setelah 1 tahun kita kuliah. Oh, setelah 1 tahun. Bukan setelah pendidikan bahasa Arab, bukan. Oh, bukan. Jadi dia pengen ngelihat dulu performa dalam belajar kita seperti apa. Kalau nilainya di tahun pertama itu bahasanya bagus, itu beasiswanya juga menentukan nominalnya. Besar kecilnya? Iya. Sampai segitunya. Berarti student ini nilainya A, berarti dia mungkin kemungkinan dapat yang level tinggi gitu ya? Benar sekali. Jadi dan teman-teman bahasanya, ada kelas kita yang setelah mendapatkan nilai bahasanya mumtaz A ataupun di bawahnya B+, itu inceran beasiswanya ke lembaga yang lebih besar ininya. Tunjangan beasiswanya. Dan itu udah menjadi rahasia umum ya. Pokoknya Sudah kalau menjadi kamu rahasia umum. The best student, kamu dapetnya ini. Iya, jadi pasti bakal inceran pertamanya ke satu lembaga terkait. Gitu. Berarti di sana itu beasiswa bukan untuk orang yang nggak mampu ya berarti ya? Bukan, sama sekali bukan. Untuk orang yang berprestasi malah ya? Dan yang semangat untuk belajar. Karena nanti terkait dengan beasiswa, biasanya beasiswa itu punya peraturan begini. Kalau kita sempat nggak naik kelas, ada istilah nggak naik kelas, itu beasiswa kita dipotong. Berarti ada laporan IP atau apa gitu ya di sana? Laporan nilai. Kita harus ketika mengajukan beasiswa, kita menyerahkan juga yang beasiswa dari Mesirnya ya, bukan dari Indonesia. Kita wajib menyerahkan laporan nilai kita per tahun. Jadi dari standar itulah yang menentukan besar kecilnya kita dapat kesempatan untuk mendapat beasiswa di sana. Kayak gitu. Nah, di sana siswa laki perempuan jauh atau dekat lokasinya? Lokasinya mungkin masih satu kota, tapi areanya terpisah. Kuliahnya pun terpisah kita. Laki-laki di satu tempat, perempuan di satu tempat. Nggak pernah ada sekolah bareng laki perempuan gitu di sana? Sekolah bareng nggak ada. Gitu. Jadi biar tujuannya adalah perempuan tersebut bisa jadi seorang yang paham tentang ilmu agama, wabil khusus tentang pembahasan perempuan. Nah, kesempatan kuliah di Kairo itu laki perempuan sama? Laki perempuan sama. Tapi nanti yang membedakan kenapa laki-laki lebih banyak, mungkin salah satu pertimbangannya itu kali, kata Coach Nanda pembahasan pertama, karena mungkin tempatnya jauh. Kalau ada apa-apa mau pulang,
ya perjalanan panjang gitu. Tapi so far kehidupan di sana untuk para pelajar aman. Aman, karena kita tinggal juga eh, satu area ada berapa rumah gitu, nggak kepisah-pisah lah. Biasanya daerah pelajar itu semuanya sama gitu. Misalnya pelajar Asia nih tinggalnya banyaknya di daerah A, itu campur itu ntar ada orang Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, itu kita satu area tuh sama anak Brunei itu. Al Azhar itu juga menetapkan kayak ilmu dasar wajib. Jadi walaupun misalnya Coach Nanda ingin ngambil jurusan kedokteran, nanti ada pelajaran wajib agamanya juga. Di Fikih kedokteran di itu? kedokteran itu ada fikihnya juga, dan perlu diketahui bahwa di Al Azhar itu mau jurusan agama ataupun non agama, bahasanya selain jurusan agama itu di Al Azhar wajib ada hafalan Qur'annya. Nah, selama di sana tuh di Kairo, apa ya namanya, punya kebanggaan tersendiri nggak sih sebagai alumni pelajar sana gitu, dengan apa, rangkaian beasiswanya, dengan rangkaian mungkin, oh ya kalau boleh tahu berapa tahun sih S1 di sana? S1 itu di sana 4 tahun. Sama ya sama kita ya. Sama. Dari segi biaya apakah jadi ada diskon karena pandemi gitu? Dari segi biaya iya. Untuk pelatihan kan karena kita kuliah itu bahasanya memang gratis ataupun hanya bayar sedikit administrasi saja. Yang cukup memakan biaya itu kan ketika pendidikan pendalaman bahasa Arab. Itu yang biasanya berbayarnya lumayan, per levelnya itu ada nominalnya lumayan lah gitu. Kalau normal aja biayanya berapa? Sekitar mungkin 1 jutaan ke atas, 1 juta sampai 1,5 juta. Untuk 1 bulan atau untuk satu Untuk paket? satu level, Oh, untuk satu untuk per level level. iya. Berarti siswa di sana yang mendapatkan beasiswa itu harus bisa merencanakan keuangannya dengan beasiswa yang sedapatnya, Iya. harus bisa mengcover dari 1 bulan ke bulan yang lain. Benar sekali. Wah, Ustadz seru juga nih ya ngobrol-ngobrol kali ini. Saya jadi kepengen kuliah di sana. Amin, silahkan. Oh, silakan ya. Kira-kira ada tips nggak sih Ustadz biar sukses gitu selama di sana, sukses secara pendidikan, sukses mengelola keuangan yang seadanya, lalu juga hubungan sosial dengan teman-temannya yang mungkin nantinya menjadi apa ya, networking ya kalau Iya. kedepannya ya. Iya. Boleh dong di-sharing ke kita tips-tipsnya? Yang pertama sih ketika kita bisa sukses untuk pelajaran, setiap orang itu akan berbeda-beda bahasanya output ketika mempelajari sesuatu. Ada orang yang bahasanya cepet nangkep, ada yang nangkepnya lama. Jadi jangan merasa apa ya, minder, jangan merasa kecil Minder? hati, minder, karena Coach Nanda tahu sebanyak berapa yang datang ke sana itu nggak semuanya bisa menyelesaikan di Azhar. Oh, masa sih? Iya. Ketika kita mungkin agak telat ya nggak apa-apa. Memang bukannya kita nggak berhasil, tapi belum berhasil. Jadwalnya kan beda-beda, nanti kan Allah akan siapkan gitu kan. Jadi tetap fokus, tetap semangat, walaupun kita mempunyai satu kekurangan dan lain hal di dalam pembelajaran. Nah, terus dengan networking sendiri gimana berdasarkan pengalaman Ustadz di sana? Buat networking sendiri, alhamdulillah sejauh ini bahasanya ikatan alumni itu cukup baik gitu kan. Mulai dari setelah pulang itu ya dapat informasi minimal Coach Nanda, bahasanya implementasi untuk di bidang dakwahnya itu paling dasar ada langsung biasanya. Terkoneksi satu sama Terkoneksi. lain. Misalnya ini si Fulan baru pulang, udah ngajar aja dulu di sini ya, di masjid kayak apa, di sekolahan apa, di apa gitu. Itu biasanya langsung cepat. Tapi kalau misalnya untuk ke sub yang lain, apakah dia mau jadi profesional, dia mau jadi usaha, itu tergantung dengan passion masing-masing lah dan keinginan. Tapi apakah ada alumni Al Azhar yang bergerak selain di bidang dakwah? Ada, semua bidang ada. Ada alumninya. Ada. Ustadz Boy, makasih ya sudah datang ke podcast saya. Mudah-mudahan bahasannya kali ini benar-benar bermanfaat untuk orang banyak, untuk rekan-rekan kita, adik-adik kita yang kepengen sekolah ke Al Azhar, khususnya ke Kairo Mesir. Mudah-mudahan ini podcastnya sangat bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saudara kita yang ingin kuliah di Al Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.